Mari berdoa. Dalam ibadah ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami hidup oleh firman-Mu, dan firman-Mu menuntun kami untuk ada dalam perkenanan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pasal 3 ayat 1 sampai 10. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10, bacaan minggu terakhir di bulan April ini. Kita akan membaca bersama-sama bacaan ini, Amsal 3 ayat 1 sampai 10 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul Berkat dari Hikmat. Kita mulai. Hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jangan kiranya kasih dan kesetiaan meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lubuk hatimu, maka engkau mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari hasil segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Pujian. Shalom. Damai hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita ada lagi di sini. Kita ada di rumah Tuhan. Kita ada dalam satu perlombaan hidup setiap hari, di pekerjaan kita, di aktivitas kita. Hari ini menjadi hari yang Tuhan sediakan, Tuhan siapkan bagi kita untuk kita ada dalam penyembahan kepada-Nya. Banyak waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kita mengurus diri kita, mengurus keluarga kita, mengurus pekerjaan kita, dan urusan-urusan lain. Dengan kesempatan yang Tuhan anugerahkan yang begitu banyak bagi kita, waktu bagi kita untuk kehidupan kita, saya percaya kita punya satu kerinduan untuk kita ada dalam saat yang teduh di ibadah ini, di hari Minggu ini. Kita datang di gereja ini, kita datang bersekutu dengan Tuhan di ibadah ini, kita memuliakan Tuhan di ibadah ini bukan karena orang ada pergumulan baru datang, bukan karena orang ada persoalan hidup baru datang. Tapi ketika kita ada di sini dengan hidup yang Tuhan anugerahkan, dengan kesempatan waktu yang Tuhan berikan, orang ada dalam kesempatan untuk boleh menjawab panggilan Tuhan untuk kita beribadah. Dan saya percaya orang semua ada dalam kekuatan itu, ada dalam iman itu, sehingga tidak percuma orang beribadah, tidak sia-sia orang beribadah. Karena di dalam ibadah itu kita juga diteguhkan iman kita. Di dalam ibadah itu Tuhan bicara, dalam ibadah ini Tuhan berfirman. Sehingga dengan Tuhan bicara, Tuhan berfirman, Tuhan mengharapkan kita untuk ada dalam kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ada persoalan, ya kita banyak persoalan. Ada pergumulan, kita banyak pergumulan. Ada tantangan hidup, banyak tantangan hidup. Kalau orang India, kalau ada masalah, cuma naik di gunung mau menyanyi.
Tapi siapa yang sering mau nih film Indosiar, orang juga bukan seperti itu. Awalnya kaya, awalnya rumah tangga bagus-bagus, akhirnya jatuh miskin, akhirnya rumah tangga berantakan, tapi dia endingnya jadi kaya ulang, jadi bahagia keluarganya. Itu kan di Indosiar. Kehidupan ini bukan seperti yang digambarkan seperti ini. Ada orang yang suka bauni drakor, drama Korea, sehingga ketika kelar drama Korea dong kira langsung jadi orang Korea. Tuhan memberikan kita kehidupan ini yang dengan kehidupan ini kita punya tanggung jawab dalam iman. Tidak hanya menikmati berkat. Karena kalau ketika orang menasehati anak-anak kita, orang nak pernah bilang, noni jadi kaya ya. Selain ketika orang menasehati anak-anak, baik dalam tindakan kita, baik dalam keteladanan kita, maupun dalam kata-kata kita, sehingga apa yang kita teladankan dan apa yang kita katakan itu menjadi pengalaman rohani bagi kita untuk anak-anak kita. Termasuk bacaan ini. Sekarang kita tidak lagi mendengar nasihat-nasihat. Kalau ada orang kawin dinasehati. Sekarang sudah siapa baru kawin? Kan dulu ada bis kawin dinasehati. Sekarang sudah. Bahkan kalau ada sambutan-sambutan di nikah, yang kali dong so tulis di mimbar 5 menit. Mau kasih nasihat apa tuh 5 menit? Baru mau bicara sudah dibatasi. Dulu banyak nasihat. Orang tua juga di rumah menasehati. Nah ini yang dilakukan oleh bacaan ini. Nasihat. Hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku. Nah itu nasihat. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi kalau ada ajaran, ada perintah, berarti ada maksud. Dan bacaan ini membawa kita kepada satu pemahaman yang terakhir di ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Nasihat. Walaupun seringkali kalau bicara tentang harta, bicara tentang penghasilan, orang langsung berpikir soal persembahan itu. Tetapi yang jelas dalam bacaan ini adalah mengajak kita untuk bagaimana kita ada dalam kehidupan yang tidak hanya terima-terima, tidak hanya menikmati, tapi kita diajarkan untuk bagaimana mengucap syukur. Apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita adalah apa yang harus orang lakukan untuk Tuhan di kehidupan ini. Sehingga dalam bacaan ini saya menyampaikan beberapa hal. Tidak melupakan ajaran, memelihara perintah. Tapi ada janji di sini. Panjang umur dan sejahtera. Percayalah kepada Tuhan apabila Dia adalah lakumu. Takutlah akan Tuhan. Di situ ada janji. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama daripada penghasilanmu. Ada janji di situ, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Jadi itu mungkin bagi saya yang penting dalam bacaan ini. Karena bicara tentang penyembahan, bicara persembahan, bicara pemberian itu merupakan tanggung jawab iman kita. Banyak hal yang Tuhan anugerahkan, banyak hal yang Tuhan kasih, banyak hal yang Tuhan beri, nafas kita, kekuatan kita, peluang
berpeluang bekerja, membangun kehidupan rumah tangga, di banyak hal itu, itulah kita yang masih hidup. Dan tanggung jawab itu harus dilakukan dalam kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang mementingkan Tuhan, dan bukan bersandar pada pikiran kita, bersandar pada pengertian kita. Sehingga dikatakan dalam ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hati. Ini kan bahasa kiasan. Kalau kalungkan berarti kecuali orang itu sudah ada leher, baru sudah ada tuh yang dikalungkan. Taruh di hati, kecuali orang itu sudah ada hati. Artinya harus ada di kehidupan kita ini, totalitas kehidupan ini harus ada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi tema. Jadi kalau orang Israel, pemberian mereka diatur. Kasih ini, kasih itu. Setiap bulan ini, setiap tahun ini diatur. Kalau diatur ada konsekuensinya. Mereka diperintahkan untuk memberikan hasil pertama, buah sulung. Itu aturan. Dan kali itu orang praktekkan itu, dan kali itu orang lakukan itu. Tapi orang bukan orang Israel, orang bukan orang Yahudi. Tapi ketika bicara tentang kita saat ini, Allah bicara tentang bagaimana pemberian kita dengan apa yang Tuhan beri untuk kita. Sehingga di kehidupan kita, ya kalau bicara sampul ya hampir tiap hari yang sama. Hari jadi, ucapan syukur. Nah ada tuh kamus bilang begini, memberi kau jadi miskin. Nah ada pengalaman spiritualitas kita, pengalaman rohani kita, ketika kita memberi untuk Tuhan, kau jadi miskin. Karena memberi untuk menopang pekerjaan Tuhan itu kewajiban, memberi untuk menopang pelayanan kepada Tuhan itu keharusan. Karena kalau bicara memberi tidak bicara soal nominal, tapi bicara soal hati. Bicara tentang kesukaan, bicara tentang kebahagiaan, bicara dengan ucapan syukur. Dan muliakanlah Tuhan dengan itu. Muliakan Tuhan dengan rumah tanggamu, muliakan Tuhan dengan pekerjaanmu, muliakan Tuhan dengan hidupmu, muliakan Tuhan dengan kebanggaanmu, muliakan Tuhan dengan kesuksesanmu, muliakan Tuhan dengan harta, muliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Sehingga dengan memuliakan Tuhan, dengan ada pada kita, itu berarti orang ada dalam kehidupan yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini kan bukan barang baru. Di jemaat kita banyak sampul. Ada kartu persepuluhan. Ada yang memberi, ada yang tidak memberi. Ada yang mana-mana memberi, yang penting sobri. Ada yang jujur memberi, ada yang tidak jujur memberi, tapi dia memberi. Kalau dalam bacaan ini, segala penghasilanmu, dari hasil pertama dari segala penghasilanmu, lain kali orang dia kasih dari terakhir penghasilan. Jadi kalau dari terakhir penghasilan kita, ya sekurang sisa-sisa. So bukan buah sulung itu, so buah bungsu. Berarti yang pertama, Tuhan selalu memberkati kita, menganugerahkan kehidupan bagi kita setiap saat, setiap waktu, setiap bulan. Sehingga kalau persembahan persepuluhan ya ketika terima ya langsung. Kalau persembahan persepuluhan kasih so akhir bulan, itu sudah betul itu. Harus jawab,
Karena itu berkat dikembalikan kepada Tuhan. Bukan Tuhan orang Tuhan miskin, tapi Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajarkan kita untuk tahu mengenal. Yang cuma terima-terima, hanya mengucap syukur. Kali lagi bukan persoalan berapa yang Tuhan mau kasih. Apalagi semua bikin itu gereja, semua kamari-kamari itu sama. Semua inilah, semua itu. Orang cuma diminta 3.000 per hari. Nah banyak-banyak 3.000. Cuma 3.000 lebih. Tapi dia akan jadi banyak kalau orang tidak memberi. Berapa tuh 3.000 sekarang? Dan kali dong saya pulang tuh ukurannya sudah jauh. Bukan tuh orang kaya. Mau saya pulang sudah jauh. Lebih di Indomaret di Alfamart mau saya pulang. Dalam teknik lagi. Kurang 50 perak sudah jauh. Hari ini saya perintahkan ambe itu saya pulang. Kalau tuh sadiki itu orang kumpul jadi banyak. Dia tidak akan banyak kalau nak ada yang orang kumpul. 100 perak, kali 100 perak kalau jadap kali ada di got, ada di pinggir jalan. So nak tapak, orang sadar sudah menghargai tombedo. Padahal nak ada duit. Contoh di rumah dibuku karena ada tuh doi-doi halus begitu. Maunya di kertas-kertas tuh. Apalagi yang merah, bodoh. Lupa dia punya tuh dunia ini kalau pegang tuh merah. Tapi kita diajar dalam bacaan ini, lewat nasihat ini, lewat perintah ini, untuk bagaimana orang menyenangkan Tuhan dengan memuliakan Tuhan. Karena tanggung jawab kita itu di dunia ini. Orang tidak bisa cari muka di hadapan Tuhan. Kehadiran kita, aktifnya kita beribadah tidak memberikan jaminan bagi kita. Pemberian kita juga tidak memberikan jaminan bagi kita. Tapi kerendahan hati dan hidup yang bersandar kepada Tuhan dan mengakui Tuhan adalah Tuhan yang hidup, itulah yang menyelamatkan kita. Iman kita. Termasuk 2 anak tadi yang baru dibaptis. Bangun dong iman. Orang tua, oma opa, saksi baptisan, muliakan Tuhan dengan pekerjaan ini, muliakan Tuhan dengan tanggung jawab ini, supaya kedua anak-anak ini hidup, bertumbuh dalam iman dan takut akan Tuhan. Tanggung jawab. Roy dan Riu. Nah percuma orang ada di dunia ini. Memang kalau Tuhan anugerahkan mereka ada di dunia ini, hari ini mereka ada dalam sukacita karena boleh dibaptis. Usul 5 tahun baru baptis. Dan tanggung jawab ini harus dilakukan oleh orang tua, oma opa dan saksi baptisan kita, supaya termasuk kedua anak-anak ini dan anak-anak yang ada di jemaat ini, mereka hidup dalam memuliakan Tuhan, sehingga jemaat ini, kampung ini dihuni oleh orang-orang masyarakat jemaat yang beriman. Saya mendapat laporan dari Pak Lurah bahwa yang paling banyak bikin kriminalitas adalah jemaat Gemim Kanaan Panutan Abe. Siapa orang? Tapi anak-anak. Sehingga saya sampaikan mari, saya harus mengurus tuh orang-orang yang punya kanal potresi. Bayangkan tuh pendeta sampai mengurus itu. Jadi kalau lapor call center 112, orang nak mau cari itu lurah atau ketua lingkungan, dong cari ketua jemaat. Ketua jemaat yang orang perintah, cari itu orang ini. Digembalakan tuh yang karena potracing ini. Tambah-tambah urusan deh. Kalau kita tiap hari, tapi makanan siang malam tuh karena potracing itu di situ. Salah satu naik gunung namu bagas.
Jadi kalau ada knalpot racing, nyimak nih Jo. Kurang lima badengan, ya sangat jebagas. Kalau sok sakit itu talinga sok pasiu, itu bergaji besi komping gaji bukan knalpot ini. Dong lapor. Nah ada laporan, tapi knalpot racing orang nggak gaji. Dong nak melapor ke polisi, orang dapat lo. Dia juga gaji besi. Daripada mau lapor kok kita lagi tuh mau urusin. Bukan tadi mau urus, bukan tapi urusan bukan knalpot racing, tapi karena perintah urus. Jadi siapa di rumah ada knalpot racing, ganti juga knalpot bulu supaya nggak bunyi. Orang tua kalau punya motor, punya anak yang motor knalpot racing, suruh ganti. Supaya kita bilang begini daripada kita tuh mau pergi di rumah. Karena kalau kita nak pergi dong dusu lagi, pendeta foto itu paksa foto. Ini tuh percakapan dengan knalpot racing. Berikut kau bang kalau lapor, tak mau foto, kau bang tuh motor itu knalpot. Kenapa dia? Siapa ada orang? Sampai anak-anak. Siapa ada orang dah beli knalpot racing itu nggak kasih tuh doi. Mar kalau nak terganggu biar jo. Kita sudah biasa ini. Kalau kita di jemaat lama ada yang bukan knalpot rata loh. Biar dia tolan ada pada ini motor lama gimana kan naik gunung ini. Naik gunung kok motor jadi memang bagus. Kecuali kan tuh soja merang di situ. Oh, terus muka luar dia beda panjang memang di situ. Socar hal, toh? Ngomong, socar hal. Tapi kalau cuma lewat jo. Toh? Begitu kau turun gunung kan hau itu tak dusu. Saya percaya bahwa anak-anak kita di jemaat ini ada dalam bimbingan ini, sehingga kita orang tua kita memuliakan Tuhan dengan tanggung jawab itu. Kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita awasi anak-anak kita sehingga jemaat kita paling banyak bikin kriminalitas di kelurahan ini akan perlahan-lahan hilang. Kali-kali kita jadi ibadah hari Kamis, ini anak-anak ini kolom berapa ini? Nah, ada di ibadah, di jalan. Kali-kali sudah ada. Tahu kita mau balik ke situ. Motor gorle kong jemaat lain. Ya? Jadi salah-salah nak motogor, salah-salah motogor. Ya, itu tanggung jawab kita. Supaya kampung ini, jemaat ini ada dalam kehidupan yang saling memberi nasihat, saling mendidik. Supaya mentalitas mereka adalah mentalitas yang untuk masa depan mereka hidup dan berjalan. Mengapa saya bilang ini? Karena itu baptisan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bekerjalah dengan giat, menabunglah dengan tekun, menghematlah dengan bijaksana, memberikan sebanyak-banyaknya untuk pekerjaan Tuhan. Itu ketua sinode dah bilang. Sehingga apa yang orang beri untuk Tuhan itu menjadi sukacita, karena seperti seorang janda yang memberikan persembahan bahkan melebihi apa yang dia punya. Selamat bagi keluarga dengan kedua anak, dua cucu yang boleh ada dalam baptisan kudus. Kiranya Tuhan memberkati bersama dengan saksi baptisan, dan kiranya kita juga yang ada dalam ibadah ini Tuhan berkati, Tuhan sehatkan, Tuhan membuka jalan kesuksesan hidup kita dan kehidupan ke rumah tangga kita. Kita ada dalam kehidupan yang baik, yang rukun, yang damai, dan anak-anak kita akan menikmati kehidupan yang benar dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.